Selamat pagi, hari ini kita mau belajar tentang integral pecahan parsial. Di mana bentuk integral pecahan parsial atau bentuk pecahan kita kenal itu bentuk fx per gx. Ini ya, yang di pojok kiri. Nah, nanti misalkan fx itu adalah polinomial berderajat m, sedangkan gx polinomial berderajat n. Pertama yang kita lihat apakah M itu lebih dari N atau M lebih kecil N. Kalau M lebih besar dari sama dengan N, maka harus kita bagi dulu sehingga menghasilkan hasil ditambah sisa per pembagi dengan cara poros Habib. Yang kedua, kalau M lebih kecil dari N, maka harus kita lakukan dengan metode memecah parsial, di mana pada bab sebelumnya sudah kita belajar tentang bentuk pecahan parsial. Ada 4 bentuk, tepatnya bentuk pecahan parsial. Yang pertama, kalau kita jumpai bentuk linier berbeda. Ini kita sebut sebagai bentuk linier beda. Kalau linier beda ini berarti terdiri dari x min p, x min q, dan x min r. Maka akan dipecah A per X min P, B per X min Q, tambah C per X min R. Yang kedua, itu adalah bentuk linier berulang. Nah, di mana linier berulang ada bentuk kuadratnya atau ada bentuk pangkatnya. Kalau ada bentuk pangkat, selesain dulu mulai dari pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat tertinggi, lalu diselesaikan bentuk faktor-faktor yang lainnya, yaitu M per X min Q sama N per X min R. Bentuk yang ketiga itu ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Ini saya kasih keterangan, diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau nggak bisa difaktorkan, maka akan menjadi atasnya AX plus B. Terus setelah itu bentuk-bentuk yang lainnya. Terus bentuk keempat itu bentuk kuadrat yang mempunyai ada pangkatnya. Maka seperti tipe yang kedua harus diselesaikan pangkatnya dulu. Jadi pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat N. Baru diselesaikan faktor-faktor yang lainnya. Baik. Untuk lebih lengkapnya, saya akan kasih contoh seperti berikut. Contoh yang pertama, jadi kalau kita dapat bentuk integral X min 9 per X kuadrat min 6X plus 5. Nah, setelah kita ketahui kalau X kuadrat min 6X plus 5 bisa kita faktorkan menjadi X min 5 sama X min 1, ya, X min 9. Berarti ini termasuk tipe yang pertama, di mana faktor-faktornya berbeda, X min 5 sama X min 1. Maka akan kita sederhanakan menjadi A per X min 5 tambah B per X min 1. Kita selesaikan untuk mencari A sama B. Berarti X min 9 itu A kali X min 1 plus B kali X min 5. Nah, untuk mencari A, B, M sama N ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan pembuat 0. Pembuat 0 ini khusus untuk bentuk yang linier saja. Bentuk yang kedua itu adalah dengan menyamakan koefisien dengan persamaan koefisien. Persamaan koefisien ini kita lihat sebelah kiri ada pangkat berapa, yang sebelah kanan pangkat berapa, kita samakan. Oke, karena ini bentuknya linier, maka saya akan pakai metode pembuat 0. Jadi pembuat 0 dari X min 1 itu tepatnya 1, yang ini 5. Maka kita akan masukkan 1. Minus 8 sama dengan, kita masukkan di sini 1 X-nya, maka akan menjadi 0, di sini minus 4B. Berarti
akan kita dapat B-nya 2. Pembuat 0 yang satunya X-nya 5. Kalau kita masukkan 5 di sini akan menjadi min 4. 5 dimasukkan sini akan menjadi 4A. Sedangkan ini 0. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Maka integral yang di atas ini saya lanjutkan dengan memasukkan A sama B, maka akan menjadi min 1 per X min 5 ditambah 2 per X min 1. Oke, ingat integral dari 1 per X min 5 itu adalah ln, maka akan menjadi minus ln X min 5 ditambah dengan 2 ln X min 1 plus C. Oke, jadi jawaban dari integral X min 9 per X kuadrat min 6X plus 5 dx adalah berikut ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh tipe yang kedua. Jadi, tipe kedua, kalau kita punya bentuk 5x kuadrat plus x min 7, oke, sebagai berikut. Nah, di sini ada bentuk kuadrat, di sini ada bentuk linier. Maka menurut metode pecahan parsial, dia termasuk dalam bentuk yang ketiga. Karena ada bentuk kuadrat yang sudah tidak bisa difaktorkan, ya. Jadi kita cek diskriminannya, B kuadrat min 4AC 0 min 4 kali 1 kali 1 minus 4. Ternyata diskriminannya lebih kecil 0, berarti dia tidak bisa difaktorkan. Maka kita pecah jadi AX plus B per X kuadrat plus 1 ditambah dengan C per X min 2. Oke, kita samakan penyebut supaya kita dapat ABC-nya. Di ruas kiri kita punya 5x kuadrat plus x min 7, sedangkan di ruas kanan kita punya AX plus B kita kali x min 2 plus C kita kali x kuadrat plus 1. Oke, setelah itu kita cari ABC-nya. Ada dua cara, membuat 0 atau dengan persamaan koefisien. Kita coba kali ini dengan menyamakan koefisien. Soalnya di sini tidak mempunyai pembuat 0. Kalau x min 2 ada, tapi kalau x kuadrat plus 1 tidak ada pembuat 0-nya. Maka terpaksa kita pakai cara dengan persamaan koefisien. Kita kalikan AX kuadrat, kita kalikan satu-satu. Min 2AX plus BX min 2B ditambah dengan CX kuadrat plus C. Oke, kita samakan, kita kelompokkan, kita rapikan ya. A plus CX kuadrat yang melekat pada X min 2A plus B, sedangkan yang berdiri sendiri min 2B plus C, kita tuliskan min 2B plus C. Kita samakan dengan 5x kuadrat plus x min 7. Oke, selanjutnya kita samakan koefisien, di mana koefisien x kuadrat sebelah kiri itu 5, sedangkan yang sebelah kanan itu A plus C. Maka kita dapat A plus C itu nilainya 5. Berikutnya min 2A plus B sama dengan 1. Yang ini, yang melekat pada X. Yang berdiri sendiri, min 2B plus C sama dengan minus 7. Oke, kita dapat 3 persamaan dengan 3 variabel yang berbeda, yaitu A, B, sama C. Kita bisa selesaikan. Coba ini kita rubah ke dalam A, maka kita dapat C itu 5 min A.
dengan cara substitusi ya. Kalian juga bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi, tergantung kebutuhan. Oke, kita masukkan. C-nya kan 5 min A, B-nya 1 plus 2A. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ketiga. Min 2 kali 1 plus 2A ditambah C 5 min A sama dengan minus 7. Oke, kita sederhanakan. Min 2 plus min 2 min 4A plus 5 min A sama dengan min 7. Oke, di sini min 5A, min 2 tambah 5 itu 3. Kita pindah ke ruas kanan jadi min 10. Kita dapat A-nya 2. Berikutnya kita kembalikan ke B sama C. Maka akan didapat B-nya, kita masukkan B-nya 2, maka akan didapat 5. Dengan memasukkan A-nya 2 ke sini akan didapat C-nya 3. Oke? Apakah sudah selesai dengan ABC? Belum, karena integral ini hanya disederhanakan menjadi bentuk ini aja. Oke, kita kembalikan ke bentuk aslinya. 2x plus 5 dibagi x kuadrat plus 1. Kita pisahkan langsung, ditambah dengan integral C3 per x min 2 dx. Oke, bagaimana dengan selanjutnya? Maka akan saya pindah slide. Tadi di slide sebelumnya kita punya 2x plus 5 per x kuadrat plus 1 dx ditambah dengan 3 per x min 2 dx. Ya, yang integral ini sudah aman karena 3 per x min 2 itu adalah integralnya adalah ln. Sedangkan integral yang ini belum aman. Jadi kita harus selesaikan lagi. 2x per x kuadrat plus 1 ditambah 5 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, di mana bentuk yang pertama ini kita bisa dengan metode permisalan. Dimisalkan ini karena turunannya dimisalkan x kuadrat plus 1, karena turunannya x kuadrat plus 1 adalah 2x. Maka kita bisa ambil permisalan. A sama dengan x kuadrat plus 1, maka dA sama dengan 2x dx. 2x per A, dx-nya kita ganti dA per 2x. Kita coret. Berarti integral dari 1 per A dA itu adalah ln A. Oke, A-nya kita ganti langsung untuk mempersingkat ya. Ditambah dengan bentuk integral 5 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, bentuk ini ada di rumus yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu bentuk arkes tangen. Ya, jadi untuk mengingat lagi, ada bentuknya integral dari dx per x kuadrat plus a kuadrat itu adalah 1 per a arkes tangen x per a tambah c. Ini adalah rumusnya, ya, rumus siglometri. Ditambah yang terakhir yaitu tadi 3 per x min 2 dx. Bentuk ini adalah integral dari 1 per x itu adalah ln. Berarti 3 ln x min 2 tambah c. Oke, berarti kita dapatkan yaitu bentuk dari contoh kedua hasilnya adalah sebagai berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Ini integral pecahan parsial.